Kita resmi menerbitkan peraturan pemerintah tentang pengupahan sebagai pedoman penetapan upah minimum tahun 2026. Kepala daerah direkomendasikan untuk tetapkan kenaikan upah minimum paling lambat tanggal 24 Desember 2025. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan upah minimum untuk tahun 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap jika nilai indeks tertentu atau alfa dalam komponen penentuan upah minimum tahun 2026 mengalami kenaikan 0,5 hingga 0,9 dari sebelumnya di angka 0,1 hingga 0,3. Poin utama dalam PP pengupahan adalah penetapan formula pengupahan yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak atau KHL. Ini formula tidak ada yang berubah dari formula bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9. Menurut Yasirli, kenaikan upah minimum akan memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk menyesuaikan kebutuhan layak kerja. Melalui PP ini juga gubernur diberikan kewenangan menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Kepala daerah direkomendasikan untuk menetapkan kenaikan upah minimum paling lambat tanggal 24 Desember 2025 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan truk ekspedisi yang menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Antrian kendaraan diduga akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi saat berlayar. Antrian ribuan truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera terjadi di Pelabuhan Merak, Cilegon. Antrean sudah terjadi di jalur Cikuasa atas yang dijadikan kantong parkir kendaraan akibat tidak tertampungnya kantong parkir di dalam pelabuhan. Diduga antrean kendaraan terjadi akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi yang melanda Selat Sunda sehingga menyebabkan berkurangnya kapal yang beroperasi di 7 dermaga. Para sopir truk yang terpaksa tertahan untuk menyeberang mengaku rugi. Ya, capek. Belah juga, nungguin ngantri. Rugi nggak, Pak? Ya, rugi waktu. Pengennya lancar-lancar aja? Ya, pengennya lancar lah, biar cepat kita nyebrangnya. Mungkin pengaruh cuaca kali. Cuaca? Iya, badai. Gelombang tinggi mungkin. Ini ngantri udah berapa lama? Dari sebelum keluar tol Merak tadi sekitar jam 4, Bang. Untuk mengurai terjadinya antrian panjang kendaraan, pihak pengelola jasa penyeberangan mengoperasikan 28 kapal di 7 dermaga. Terdiri dari 5 dermaga reguler dan 2 dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Sution, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa hari terakhir warga Jakarta merasakan angin kencang terutama di siang hari. Ya, angin kencang bahkan membuat sejumlah pohon tumbang dan warga pun resah saat beraktivitas di luar ruangan. Angin kencang sering terjadi akhir-akhir ini. Tak hanya satu hujan deras, angin kencang juga melanda saat cuaca cukup cerah di siang hari. Bahkan akhir pekan lalu bukan lagi angin kencang, tapi puting beliung melanda wilayah Jakarta Utara. Sapuan angin kencang berlanjut di pekan ini membuat sejumlah pohon tumbang. Di antaranya di kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, sebuah pohon tumbang dan menimpa 5 mobil yang terparkir. Pohon tumbang juga terjadi di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, menimpa kendaraan yang melintas. Deputi Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan angin kencang di Jakarta akhir-akhir ini terkait puncak musim hujan. Kondisi ini berpotensi berlangsung hingga 21 Desember 2025. Selama periode tersebut, warga Jakarta harus mewaspadai potensi hujan lebat, petir, dan angin kencang, terutama saat beraktivitas di luar ruangan dan berdekatan dengan objek tinggi seperti baliho, tiang listrik, dan pohon besar. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, tingkatkan kewaspadaan dalam 3 pekan ke depan atau selama Anda menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Ya, dikepung 3 siklon sekaligus, Indonesia akan menghadapi cuaca ekstrim, hujan lebat dan angin kencang, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan. Angin kencang melanda Jakarta Senin sore membuat sejumlah pohon tumbang. Di Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebuah pohon kenari besar tumbang menimpa bagian belakang mobil yang tengah melintas. Batang pohon berdiameter hampir 1 meter menutup jalan dan memicu kemacetan panjang. Peristiwa ini membuat ngeri para pengendara lantaran pohon tumbang terjadi saat kondisi lalu lintas ramai. Pohon tumbang akibat angin kencang juga terjadi di kawasan Cilandak KKO, Jakarta Selatan. Batang pohon menutup sebagian jalan memicu kemacetan pengendara motor dan mobil. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis peringatan cuaca ekstrim hujan lebat dan angin kencang yang merupakan dampak siklon tropis di bagian selatan Indonesia selama periode Natal dan Tahun Baru, yaitu mulai 15 Desember hingga 10 Januari 2026. Cuaca ekstrim terjadi di Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Lampung, dan Bengkulu. Masyarakat yang akan berwisata selama periode Natal dan Tahun Baru harus meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana banjir dan tanah longsor. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, siapkan koper, isi saldo dan juga cek kondisi kendaraan Anda karena libur Natal dan Tahun Baru kali ini bertabur diskon. Ya, diskon tarif diberikan mulai dari harga tol hingga penyeberangan kapal laut. Libur Natal dan Tahun Baru kali ini berbeda dari sebelumnya. Pemerintah obral tarif transportasi mulai dari diskon tarif tol, kereta api, pesawat, hingga kapal laut. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengumumkan diskon tarif sebesar 20% pada 26 ruas tol. Diskon transportasi umum juga berlaku untuk tiket pesawat terbang, kereta api, transportasi laut, hingga penyeberangan ASDP. Potongan harga berlaku hingga tanggal 10 Januari 2026. Selama libur Natal dan Tahun Baru, Kemenhub dan Polri memprediksi 2,9 juta kendaraan akan keluar dari Jakarta melalui tol. Sementara pada skala nasional diprediksi 51,12 juta warga akan menggunakan mobil pribadi untuk berlibur. Total warga yang memanfaatkan libur Nataru di Indonesia sejumlah 119,5 juta orang. Selain festival diskon transportasi, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengusulkan WFA atau Work from Anywhere dari tanggal 29 hingga 31 Desember. Usulan ini disambut tepuk tangan meriah peserta sidang paripurna dan Presiden Prabowo. Nah, oleh karena itu kami usulkan karena ada tanggal 29, 30 dan 31 yang diantaranya juga diantara libur, Pak. Kami usul untuk work from anywhere and everywhere. Setuju. Karena keluarga nggak bergerak kalau orang tuanya, ayahnya nggak jalan, Pak. Diskon transportasi serta usulan WFA dicetuskan sebagai upaya menggerakkan dan meningkatkan konsumsi masyarakat selama periode libur 2025 hingga 2026. Tim Liputan iNews melaporkan.